Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Salam Melayu, salam untuk saudara semua yang ada di dalam maupun di luar negeri. Semoga sehat selalu. Dan yang sakit mudah-mudahan terus sembuh, dan yang bekerja mendapat rezeki yang banyak dan berkah. Amin. Timnas Malaya, Harimau Malaya dan Timnas Indonesia, dua tim yang biasanya saling sindir, saling cemooh, keduanya gagal lolos ke semifinal Asian Cup tahun 2024. Jadi dua fan ini kan seperti kayak kucing dan harimau yang selalu tidak akur. Nah, sekarang sama-sama merasakan tidak lolos. Nah, kalangan petinggi Malaysia juga sama ya. Antara Indonesia dan Malaysia dia membanding-bandingkan ya. Sama-sama tidak lolos. Cuman di sini petinggi Malaysia ya, membedakan situasi timnas Indonesia dengan Malaysia. Meskipun ya, secara pandangan itu sama-sama kecewa, sama-sama tidak lolos. Cuman tentu saja reaksinya tidak sama ya. Malaysia pakai skuad senior atau bahkan yang terkuat. Dari beberapa pemainnya itu malah banyak naturalisasi. Nah, sementara kita tahu Indonesia cuman pakai U22. Nah, itulah mengapa pandit-pandit Malaysia itu membedakan ya. Sama-sama tidak lolos tapi membedakan rasanya itu gimana. Nah, bagaimana perbedaan antara Indonesia dan Malaysia itu jauh ya. Jauh, walaupun sekarang ada ide untuk meniru atau mencari pemain keturunan layaknya Indonesia sedang diusung atau digodok oleh FAM. Bahkan ada media-media yang memberikan diaspora Malaysia atau daftar pemainnya yang berkualitas dari Liga Inggris. Namun sebagai fan masih banyak yang terpecah belah karena terlalu sering memakan hak untuk pemain keturunan ya. Jadi ternyata cuman asal klaim, dan inilah berbagai perbedaan antara PSSI dan FAM ya. Jadi para penyokong atau pendukung Harimau Malaya sekarang ini sedang terus memantau perkembangan sepak bola di Indonesia, terutama timnas Garuda. Mereka banyak yang berkhayal bisa meniru langkah gerakan dari PSSI untuk mendapatkan pemain keturunan berkualitas dari Eropa. Sejumlah media di sana juga tak lupa memberikan harapan dengan membuat postingan pemain keturunan Melayu seperti artikel ya, ulasan dari Malaysia yang membuat list pemain keturunan yang bermain di Liga Inggris ya. Pemain tersebut ya, seperti pemain Chelsea, Kirenan ya, Desba dan Marcus, itu pemain yang bagus ya. Selain itu pemain Burnley FC ya, Brownhill dan Jan Fleming, itu semua di posting atau dimasukkan daftar ya, yang dipandang mempunyai darah Malaysia. Namun nggak ada keterangan lebih lanjut terkait keturunan dari ayah atau ibu atau kakek atau nenek. Nah, fenomena diaspora Malaysia kembali muncul setelah Tengku Ismail Sultan Ibrahim bertemu dengan Presiden FIFA Infantino untuk meminta bantuan mencarikan pemain keturunan di Eropa. Sesuatu hal yang pada akhirnya meramaikan media Malaysia atau media negara jiran untuk daftar ya,
pemain-pemain keturunan berkualitas, tapi tanpa keterangan apa-apa. Perlu diketahui Tengku Ismail adalah pemilik klub Johor Darul Takzim, disebut sebagai calon yang tepat memimpin FAM pada periode selanjutnya. Untuk sekarang hanya membantu pihak federasi saja, seperti kemarin saat mewakili untuk bertemu dengan FIFA, itu juga mewakili FAM ya. Sementara itu tanggapan atau penyokong Harimau Malaya sendiri bermacam-macam. Banyak ikut gembira dengan berkaya bisa meniru Indonesia untuk bersaing menuju Piala Dunia. Kalau tim utama kacukan atau keberadaan Indonesia menang kelayakan ya, kompem masuk Piala Dunia, kenapa tidak Malaysia? Kita sepakat ya, akan bangga kalau main di Olimpik, salah satu komentar netizen Malaysia. Di sisi lain tak sedikit juga ada yang pesimis, karena kalian tahu sendirilah bagaimana sebelumnya media-media ngeprank pemain keturunan, tahun-tahunnya nggak ada darah keturunan sama sekali, dan akhirnya membuat publik kecewa dan sudah tak mau dikecewakan lagi ya, oleh anak tempatan aja nampak udah susah untuk join Harimau Malaya. Satu perkembangan mungkin bagus untuk nasional, tim harus mengambil kacukan ya, bukan untuk pemain tempatan. Banyak pemain luar untuk join Harimau Malaya dan situasinya sangat berbeda dengan Indonesia. Jadi itulah perbandingan antara Harimau Malaya dengan Garuda. Saking pusingnya keduanya membanding-bandingkan pandit-pandit Malaysia ya. Karena apa ya? Karena tidak ada prestasi yang dibanggakan sama sekali dari Harimau Malaya sekarang ini ya. Baik yang masuk di Piala Asia tidak ada, turnamen-turnamen yang di bawah umur tidak ada, yang senior juga tidak ada. Beda sekali dengan Indonesia. Kelompok umur kemarin ya banyak menjuarai turnamen. Perempuan AFF menjuarai lagi. Untuk seniornya satu langkah lagi masuk Piala Dunia. Jadi perbedaannya jauh sekali. Dan perlu diketahui satu lagi bahwa tim Indonesia dari U17, 20, 23 senior masuk Piala Asia. Oke, lengkap. Terima kasih, Merdeka.